Ada 3 pasal dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 ini, atau kita singkat saja Perpu Pilkada 2020, yang diatur. Pertama, mengubah pasal 120 ayat 1 dan ayat 2, dimasukkan pada, ini bisa kita lihat, memasukkan atau mengubah ayat ini dengan menambah kata-kata sebagian besar daerah atau seluruh daerah. Maknanya adalah Perpu ini mengakomodasi penundaan dilakukan pada beberapa daerah atau seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Kemudian memasukkan juga klausul bencana non-alam serta pemilihan serentak lanjutan. Begitu pula di ayat 2, ini menambah tentang penyebutan pemilihan serentak lanjutan. Poinnya adalah pasal ini meluaskan lingkup penundaan tahapan pilkada yang pada undang-undang pemilihan di pasal sebelumnya, di pasal 120 ini yang undang-undang pemilihan sebelumnya, dan pasal 122 itu mengatur penundaan per daerah. Nah, sekarang sudah memungkinkan sebagian besar daerah atau seluruh daerah yang melaksanakan pilkada, konteksnya pilkada serentak. Yang kedua, di pasal 122A, pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU. Nah, jadi pasal 122 ini mengatur mekanisme penundaan dalam tingkat nasional, penundaan pilkada serentak di tingkat nasional. Kalau yang sebelumnya, penundaan untuk satu daerah. Masing-masing daerah ingin menunda, mekanismenya di pasal 122. Nah, di 122A ini mengatur penundaan yang dilakukan oleh KPU. Ada 2 mekanisme, ada 2 tahap. Pertama, KPU menerbitkan keputusan penundaan. Yang kedua, penetapan penundaan tersebut sekaligus juga pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama KPU, pemerintah, dan DPR. Pasal ini juga memberikan tugas kepada KPU untuk membuat peraturan terkait tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan. Terakhir, pasal 201A ini menambah klausul dari pasal 201 sebelumnya, khususnya di ayat 6. Di ayat 6 ini, di pasal 201A, poin tersebut ditunda. Jadi sebelumnya, sebagaimana kita ketahui, rencananya September 2020, kemudian ditunda karena terjadi bencana non-alam. Nah, penundaan tersebut kemudian ditetapkan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Sekaligus juga pada pasal ini mengatur apabila bulan Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda kembali dan dijadwalkan berikutnya setelah bencana non-alam berakhir. Apa indikatornya? Kita bisa lihat di penjelasan. Nah, di sini. Di penjelasan pasal 201A disebutkan tentang bencana nasional. Jadi ini merujuk kepada Kepres nomor 12 tahun 2020. Kita berharap
ini segera berakhir, status bencana nasional, dan kita dapat melanjutkan kembali. Pertanyaannya adalah, apa yang kemudian dilakukan oleh KPU? Jelas yang pertama, aspek regulasi. Kami akan bahas di rapat pleno bagaimana regulasi yang KPU buat, khususnya peraturan KPU, pasca Perpu Pilkada ini keluar. Salah satu konten yang penting dan mendesak, serta menjadi kebutuhan kita, adalah terkait dengan adaptasi teknis pilkada. Adaptasi teknis pilkada yang paling mungkin dilakukan oleh KPU maksimal di level peraturan. Dengan demikian, upaya mengubah metode, contohnya ya, metode verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan dari sensus menjadi sampling tidak dimungkinkan. Yang dimungkinkan adalah melaksanakan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan metode sensus, namun ketat upaya sosial atau physical distancing. Ini yang paling mungkin dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu segera direview, dan sebenarnya ini sudah berjalan sejak akhir Maret. Titik tolaknya ada dua, physical distancing, kemudian kondisi SDM yang sehat. Ini paling tidak menurut saya ya, nanti kami bahas di rapat pleno. Paling tidak ada 5 tahapan yang rentan interaksi fisik. Tadi saya sudah singgung verifikasi faktual Bapaslon perseorangan, kemudian coklit. Yang ketiga, kampanye. Nah, nanti ada rapat umum, pertemuan warga, sampai dengan debat kandidat pasangan calon. Melihat kondisi yang ada, dimungkinkan sekalipun status bencana nasional sudah berakhir, tentu kehidupan kita belumlah normal. Maksudnya belumlah normal, tidak seperti sebelumnya. Kita harus hidup dalam suasana baru, dengan gaya hidup baru, yang ketat dengan physical distancing, untuk mencegah kembali merebaknya COVID-19. Bisa saja misalnya debat kandidat dilaksanakan, tidak dihadiri langsung oleh pendukung masing-masing pasangan calon. Jadi seperti acara talkshow di televisi, pasangan calonnya hadir, ada panitianya, namun tidak ada lagi unsur pendukung yang hadir. Berikutnya kegiatan pemungutan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan. Nah, ini poin-poin yang penting untuk direview. Dan terakhir, terkait dengan kebutuhan anggaran. Dimungkinkan ada penambahan kalau kita lihat pengalaman Korea Selatan, mengadakan hand sanitizer, termometer tembak, disinfektan, kemudian memastikan TPS dalam kondisi, intinya TPS dalam kondisi steril. Nah, demikian review singkat. Mudah-mudahan COVID sebagai bencana nasional segera berakhir. Kita sih berharap di akhir Mei atau awal Juni. Kemudian biar bagaimana kita harus tetap ketat disiplin physical distancing supaya gelombang kedua tidak terjadi dan pilkada serentak kembali dilanjutkan.